I want to start by Saya ingin memulai dengan menanggapan apa yang Pastor Kong telah bagi kepada kami. Beberapa minggu terakhir Pastor Kong bagi kepada kita mengenai kerajaan Allah. Di Matius 6 ayat 33, Yesus berkata, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia ingin memberkati kita untuk memberikan kepada kita hidup dalam segala kepenuhannya. Tapi kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Prioritas hidup kita dan tujuan hidup kita adalah keserupaan dengan Kristus dan keintiman dengan Allah. Amin. Karena itulah kita harus memperhatikan kehidupan roh yang ada di dalam diri kita. Terutama di musim-musim ini, di mana Tuhan memanggil kita untuk bertemu dengan Dia dan mendengar suara di tempat kesunyian dan kesendirian. Hari ini saya ingin bagi kepada Anda dari Lukas pasal ke-5, bagaimana kita meresponi panggilan Allah. Di Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Merupakan suatu cerita yang menarik. Di ayat 27 dikatakan, kemudian setelah Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang yang turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut pada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus pada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi di sini kita melihat cerita Yesus memanggil Lewi, seorang pemungut cukai, untuk datang dan mengikuti dia. Siapa seorang pemungut cukai itu? Di masa Alkitab, zaman Alkitab, seorang pemungut cukai itu dibenci oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka dianggap sebagai pengkhianat yang memberikan pelayanan mereka pada orang-orang Romawi. Mereka akan mengambil keuntungan untuk diri sendiri mereka sendiri. Mereka nggak bisa memberikan testimoni di pengadilan, dan mereka itu diusir dari sinagog. Kenapa? Mereka dianggap sebagai pendosa yang paling parah dan mereka nggak memiliki hati nurani. Dan Lewi merupakan salah seorang pemungut cukai. Kita lihat saat Yesus melihat Lewi, dia duduk di rumah cukai. Dan walaupun di sana itu ada begitu banyak kerumunan yang mendatangi Yesus untuk mendengarkan dia, Lewi masih duduk di rumah cukai menghitung uangnya. Lewi itu tidak peduli dan sama sekali nggak tertarik sama Yesus. Tapi Yesus memiliki sikap hati yang berbeda terhadap Lewi. Yesus tidak memanggil seorang pun yang bergairah, yang semangat dari kerumunan orang-orang itu, tetapi dia memanggil seseorang yang nggak tertarik, yang peduli pada dirinya sendiri, yang nggak seolah-olah nggak pengharapan Lewi untuk mengikuti dia. Sangat nggak bisa kita percaya. Tapi saudara tahu, yang lebih mengejutkan adalah Lewi waktu itu tiba-tiba meninggalkan segala sesuatu, bangkit dan mengikuti Yesus. Wow, bagaimana caranya seseorang yang seolah-olah nggak ada harapan ini bisa berubah dengan tiba-tiba? Pertama-tama kita harus mengetahui bahwa ada suatu penarikan dari Tuhan. Di Yohanes pasal 6 ayat 44 berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Tuhan dengan keinginan atau kemampuannya diri sendiri. Kalau kita ditinggalkan oleh diri kita sendiri, kita nggak bisa melihat atau mengenal ataupun memilih Tuhan. Bahkan sesungguhnya Matius 11 ayat 27 berkata, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang di tempatnya anak itu berkenan menyatakannya. Kalau Tuhan nggak menarik kita dan menyatakan dirinya pada kita, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadanya. Ini adalah hal yang kedaulatan Allah sendiri.
Kata menarik di sini, bahasa aslinya adalah helgio, yang berarti adalah menarik atau mendorong dari dalam. Dengan kata lain, ini merupakan kasih karunia dan kuasa Allah yang bekerja di dalam hati kita, yang menarik kita, memimpin kita, dan mendorong kita untuk mengikuti Yesus. Penarikan ini itu seperti ketukan di dalam pintu hati kita. Seperti yang dikatakan di Wahyu pasal 3 ayat 20, Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada seorang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Saat saudara merasakan ketukan di hati saudara, saudara harus membuka hati saudara dan mengikuti Yesus. Ibrani pasal 3 ayat 7-8 berkata, "Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu." Hari ini, Roh Kudus masih berbicara untuk menarik kita kepada Allah. Saat saudara mendengarkan suaranya, jangan kita keraskan hati kita. Tanpa penarikan ini, tanpa panggilan dan pengetokan di hati kita yang dilakukan oleh Tuhan, kita terhilang. Saudara mungkin berpikir, "Oh, aku kaya, aku makmur, aku nggak butuh apapun." Tapi saudara nggak menyadari bahwa saudara sesungguhnya itu hancur. Saudara buta, saudara miskin, dan saudara telanjang. Seperti Lewi, walaupun saudara di tengah-tengah hadirat Yesus dan melihat semangat dari orang-orang, Lewi masih nggak sadar dan dia bahkan tidak tergerak karena dia terobsesi oleh pengejaran uang dan juga kesuksesan. Tapi ketika momen Yesus memanggil Lewi, ini menjadi titik balik dari kehidupannya. Lewi saat itu meninggalkan segala sesuatunya, dia bangkit dan mengikuti Yesus. Dari seorang pemungut cukai yang hancur, dia menjadi salah seorang 12 rasulnya Yesus. Oh jemaat Tuhan, saudara harus memberikan perhatian pada penarikan Tuhan dalam kehidupan Anda. Pastor Kong telah mendorong kita untuk kita memperhatikan kehidupan roh dalam diri kita, di dalam ketenangan dan kesendirian. Karena disinilah saat transformasi itu terjadi. Baru-baru ini seseorang bertanya pada saya pertanyaan yang sangat menarik. Dia bertanya, "Pastor, bagaimana kamu datang ke gereja? Bagaimana kamu bisa datang kepada Kristus dan berakhir di gereja?" Saat saya menjawab pertanyaan itu, saya diingatkan sekali lagi kasih karunia Tuhan yang terus menarik saya. Saya datang betulnya dari seorang keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Dan bahkan kami menyembah berhala. Saya nggak punya teman orang Kristen, nggak pernah mendengar nama Yesus sebelumnya. Saya datang kontak pada kekristenan saat saya ada di secondary school atau SMP. Seorang teman kelas saya memberikan saya Alkitab Perjanjian Baru, saya terima karena saya nggak ingin menolak hadiah dari seorang teman. Tapi kemudian saya bawa pulang Alkitab itu, kemudian saya buka-buka karena saya tertarik gitu ya, penasaran. Semakin saya membaca, semakin saya tertarik mengenai pribadi Yesus ini. Suatu hari saya tanya teman kelas saya itu, kamu ada kelas nggak dalam di gerejamu yang saya bisa datang untuk mengenal Yesus? Jadi dia berikan pada saya suatu alamat dan waktu dan berkata, "Oh kalau kamu mau, ya kamu bisa datang ke pertemuan Komsel." Tapi saya nggak akan di sana. Saya bilang oke lah. Jadi di sore hari Sabtu, saya ambil bus, saya naik bus ke 41 Amber Road. Oh, dalam pikiran saya ada banyak hal. Karena logika saya berkata, saya harusnya nggak di sana. Pertama-tama, saya bahkan nggak tahu ini pertemuan macam apa. Yang kedua, saya bahkan nggak kenal seorang pun di sana. Tapi saya merasakan ada penarikan dalam hati saya. Ada tarikan dalam hati saya. Selama pertemuan itu, saya sangat-sangat terjamah oleh hadirat Tuhan. Saya menangis dan menangis. Hari itu, saya memberikan hati saya pada Yesus. Dan sejak saat itu, hidup saya sungguh-sungguh diubahkan. Saat saya mulai
merenungkan lagi bagaimana saya datang ke Kristus, bagaimana saya berakhir di gereja. Saya menyadari bahwa dari awal mulanya hingga saat ini selalu merupakan penarikan, tuntunan, dan juga dorongan dari Tuhan di hati saya. Ini semua nggak berasal dari saya. Dan saya mengucap syukur karena saya tidak mengabaikan panggilan itu. Karena kalau saya lakukan itu, saya mungkin nggak ada di sini. Kalau Tuhan nggak menarik kita, kita tidak akan dapat datang kepada Dia. Karena itulah jemaat Tuhan, kita harus memberikan perhatian kepada tarikan dan panggilan Tuhan. Sebagian besar dari kita terlalu sibuk untuk kita bahkan berhenti dan memberikan perhatian pada panggilan Tuhan. C.S. Lewis berkata, banyak dari kita itu ketinggalan sinyal kita berkali-kali. Kita gagal untuk menyadari apa yang Tuhan katakan dan lakukan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, kita harus memberikan waktu dan memberikan ruangan bagi Tuhan untuk membawa kita dan berbicara pada kita. Amin. Ketika Pastor Kong kembali sekitar 2 tahun lalu, salah satu hal yang pertama yang dikatakan pada saya adalah, Bob, kamu terlalu sibuk. Saya simpan kata-kata di hati saya dan saya berdoa kepada Tuhan. Yesus, saya nggak ingin terlalu sibuk bagi Engkau. Dan kemudian COVID terjadi. Pandemi ini membuat gangguan yang sangat masif dan sakit dalam kehidupan kita dan ekonomi. Dan mengganggu tentunya pelayanan dan misi gereja kita. Tapi karena lockdown ini, justru dan saya nggak bisa melakukan perjalanan misi, saya memiliki kehidupan yang lebih rutin, ya kan? Saya bisa tidur di kasur yang sama setiap hari, bangun di jam-jam yang sama. Setiap pagi, saya bisa bangun pagi, habiskan waktu 1 jam untuk berdoa dan menyembah. Dan kemudian saya membaca Alkitab. Saya menyadari bahwa semakin saya lakukan ini, semakin saya menyadari oleh panggilan dan juga hadirat Tuhan dalam kehidupan saya. Saya akan berdoa. Doa dari Kidung Agung di pasal 1 ayat keempat, tariklah aku di belakangmu. Mari kita cepat-cepat pergi, Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Saya akan berdoa, oh Yesus, datang dan ketok pintu hatiku lagi dan lagi. Tariklah aku Tuhan, bawa aku dalam hadirat-Mu, ke dalam maligai-maligaimu. Sebab di dalam hadirat-Mu adalah di mana kebangunan rohani dan perubahan terjadi. Amin. Oh, tariklah aku Tuhan, kami akan berlari mengikutimu. Pertama kita lihat bahwa pertama-tama harus ada tarikan atau panggilan Tuhan. Tapi kedua, harus selalu ada kita cepat-cepat pergi berlari mengikuti Tuhan. Ini membawa saya pada poin yang kedua, yaitu kita harus merespon dengan saat itu juga. Apa? Kita merespon saat itu juga. Kita lihat bagaimana Lewi meresponi Yesus. Awalnya Lewi itu duduk, ya kan, dia duduk di rumah cukai. Tapi saat Yesus memanggil, saat itu juga dia bangkit berdiri. Di Lukas 5 ayat 28 dikatakan, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Saat kita membaca perikop ini, bacaan ini, seolah-olah Lewi itu menjual segala hal yang dia miliki, menyerahkan semua aset dan tabungan dia untuk mengikuti Yesus. Tapi kalau kita lihat di ayat selanjutnya di Lukas pasal 5 ayat 29, kita sadari bahwa Lewi itu mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pungut cukai dan orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Kita sadari di sini bahwa Lewi itu masih punya rumah dan dia mengadakan suatu perjamuan yang besar, mengundang banyak orang. Ini tentunya sangat-sangat mahal dan butuh banyak pembantu atau hamba. Tapi Lewi bisa melakukannya. Jadi, apa maksudnya dari meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus? Ini semua adalah mengenai sikap hati kita. Ingat bahwa Yesus berkata bahwa kerajaan Allah ada di dalammu.
Kerajaan Allah itu bukan mengenai ketaatan kita di luar, tapi kerajaan Allah merupakan pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Sebelumnya, uang dan status itu mengatur kehidupan Lewi. Semua ini mengatur cara hidupan dia, keputusan-keputusan yang dia ambil. Bahkan kalau dia harus mengkhianati sesamanya, dia akan lakukan itu. Dia akan berkata, biar orang ngomong apapun, aku nggak peduli. Karena pada akhirnya uang itu kuasa. Uang menggerakkan dunia. Tapi ketika Lewi mendengar panggilan Yesus, dia bertobat saat itu juga. Dia meninggalkan segala sesuatu. Lewi memiliki perubahan pikiran yang sepenuhnya. Meninggalkan setiap perbuatan, sikap hati, dan pikiran yang salah yang berlawanan dengan pemerintahan Allah. Lewi nggak bernegosiasi dengan Yesus. Dia nggak seperti Elisa yang bernegosiasi dengan Elia ketika dia dipanggil. Ingat di Elisa atau Raja-Raja 19:20 berkata, "Oh, biarkan aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Tapi bagi Lewi, nggak ada kalau, nggak ada tetapi atau nanti. Dalam respon Lewi itu saat itu juga, dan dia mengikuti Yesus tanpa syarat. Tanpa syarat. Lewi juga nggak seperti Simon Petrus, yang ketika dia bertemu dengan Yesus, dia merespon dengan berkata, "Oh Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Respon Lewi adalah penyerahan sepenuhnya. Dia tidak memiliki apapun untuk dia sembunyikan. Dia datang dengan jujur dan menyerahkan sepenuhnya pada Yesus segala ketakutan, segala dosanya. Ingat, buat dia adalah seorang pendosa yang paling buruk. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan kita, jemaat Tuhan? Saat Yesus memanggil kita, apa respon kita? Apakah Yesus merupakan pemerintah yang absolut dalam kehidupan kita? Apa yang memimpin di pikiran kita? Apakah keserakahan atau hawa nafsu? Sikap hati macam apa dan emosi macam apa yang memenuhi hati kita? Apakah ini kemarahan atau kekecewaan? Atau mungkin ada dosa-dosa tersembunyi dan kebiasaan buruk yang kita bahkan sembunyikan dari keluarga kita. Oh, saudara, mari kita datang dengan jujur. Dan mari kita datang dengan sepenuhnya terbuka kepada Yesus. Kalau saudara mendengar suara Roh Kudus hari ini memanggil saudara, menarik saudara untuk bertobat, jangan saudara menunda-nunda. Jangan saudara bermalas-malasan. Mari kita merespon saat ini juga. Kalau saudara merasakan Yesus mengetuk pintu hati saudara dan memanggil saudara untuk keintiman yang lebih dalam, untuk menghabiskan waktu untuk berdoa dalam kesunyian dan ketenangan, mari kita merespon dengan saat ini juga. Jadi seperti Lewi. Amin. Baru-baru ini Cindy membagi kepada saya satu bacaan dari Kidung Agung dari Message Bible yang sungguh menyentuh hati saya. Kidung Agung itu berbicara mengenai hubungan antara seorang mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang menggambarkan hubungan antara Kristus dan orang-orang percaya. Jadi ini sungguh merupakan hubungan dari Tuhan dan kita. Di Kidung Agung 5 pasal ke-5, di sini di ayat yang kedua, mempelai perempuan berkata, yang menggambarkan orang-orang percaya, "Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah, kekasihku mengetuk." Jadi kita lihat bahwa orang percaya ini mendengar ada ketukan dari Tuhan yang memanggil. Dan kita lihat respon dari atau kata-kata dari mempelai perempuannya. "Oh, biarkan aku masuk. Bukalah pintu, tinda manisku, merpatiku, idam-idamanku." Di sini Tuhan ingin masuk
Dia mengetuk pintu. Tapi mari kita lihat respon dari orang percaya atau dari perempuan ini. Di ayat yang ketiga, respon dan berkata, bajuku telah kutanggalkan. Apakah kau akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Seringkali kita seperti orang percaya ini. Kita mendengar Yesus mengetuk pintu, tapi kemudian kita berkata, oh Yesus, bisa tunggu enggak? Kalau aku sudah selesai dengan apa yang aku mau lakukan, aku akan datang kepadamu. Biarkan aku memenuhi ambisiku, dapatkan semua uang yang aku mau, dan mendapatkan semua goal dan tujuanku dulu. Dan aku janji Tuhan, aku janji aku akan berikan semua waktu yang kamu butuhkan. Terkadang kita merespon kepada, oh Yesus, aku nggak siap. Biarkan aku menikmati lebih lama lagi dalam kenikmatan dunia ini. Aku janji aku datang kepadamu setelahnya. Seperti respon mempelai perempuan atau orang percaya ini. Tapi mari kita lihat di ayat yang keempat. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debar dan berdebar-debarlah hatiku. Jadi semakin Tuhan itu terus mengetuk pintu. Dia terus ingin masuk. Dan saat Tuhan terus mengetuk pintu, hati orang percaya ini semakin berdebar-debar, makin dijadikan semangat, makin dibangkitkan. Di ayat yang kelima, aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan cairan mur, jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Di ayat yang keenam, kekasihku kubukakan pintu, tapi kasihku sudah pergi, lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang, ku cari ia tapi tak kutemui, ku panggil tapi tak disahutnya. Aku berlari keluar mencarinya, tapi dia tidak dapat ditemukan. Aku berseru dalam kegelapan, tapi tidak ada jawaban. Oh saudara, Kidung Agung mengajari kita, jangan kita menyia-nyiakan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan kita abaikan ketukan Yesus di hati kita. Jangan kita abaikan hari ini kalau kau mendengar suaranya. Jangan keraskan hatimu. Mari kita merespon saat ini juga. Respon saat ini juga. Jemaat Tuhan di musim ini. Kalau saudara belum menyadari, Tuhan itu memanggil kita untuk memperhatikan roh yang di dalam diri kita. Untuk memberikan prioritas kepada keserupaan dengan Kristus dan keimanan pada Tuhan. Mari kita merespon pada Yesus. Dan jangan kita menunda-nunda lagi. Pastor, ada harga yang perlu dibayar. Ya, ada harga yang memang perlu kita bayar. Ada area-area dosa dan kebiasaan buruk yang saudara harus hadapi, harus saudara tangani. Tapi semua itu nanti akan ada nilainya, akan berarti. Yesus katakan, Yesus berjanji di Markus pasal 8. Ayat ke-35, mari kita lihat. Dikatakan oleh Yesus, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Kalau saudara menyerahkan hidup saudara tanpa syarat dan sepenuhnya kepada Yesus, akan ada 3 keuntungan yang sangat penuh kuasa. Minimal ada 3 yang Yesus janji di sini. Yang pertama, untuk keuntungan saudara sendiri. Yang pertama, kita lihat di ayat 35, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Injil, dia akan menyelamatkannya. Ya, seperti Lewi, mengikuti Yesus, berarti kita harus menyerahkan kehidupan yang berdosa dan menyerahkan kehendak kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi hadiah atau janji dari kehidupan kekal itu jauh lebih besar dari apa yang kita kehilangan kita. Yesus berjanji di Yohanes 10 pasal 10.
Pasal 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hingga berkelimpahan. Yesus datang untuk memberikan kepada kita kehidupan. Untuk keuntungan kita. Tapi ada insentif yang kedua yang Yesus janjikan. Untuk keuntungan orang lain. Untuk keuntungan orang lain. Sekali lagi kita lihat di pasal Markus 8 ayat 35. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, dia akan menyelamatkannya. Jadi kita lihat yang pertama ini juga untuk Injil. Kalau kita lihat di ceritanya Lewi, hal pertama yang Lewi lakukan ketika dia mengikuti Yesus adalah dia mengundang semua teman-teman dia pemungut cukai yang lain untuk datang bertemu Yesus di rumahnya. Apa yang dia lakukan? Dia ingin teman-temannya untuk mendengar kabar baik. Bahkan sesungguhnya nama lain dari Lewi adalah Matius. Matius. Dia adalah penulis dari Injil Matius. Orang ini, Lewi ini, seorang pemungut cukai ini, dia adalah penulis dari Injil Matius. Dan bahkan sungguhnya nama Matius itu berarti karunia dari Tuhan. Karunia dari Tuhan. Awalnya, Lewi itu dibenci dan bahkan dihakimi oleh sesamanya orang Yahudi. Tapi Tuhan mengubah kehidupannya untuk menjadi berkat karunia dari Tuhan. Injilnya menjadi kabar baik yang membawa keselamatan dan juga kesembuhan bagi jutaan orang selama 2000 tahun terakhir. Saudara, jika saudara meresponi Yesus hari ini, apa yang Tuhan yang lakukan pada Lewi, dia dapat lakukan bagi saudara. Tapi ada juga keuntungan yang ketiga. Keuntungan yang ketiga. Dan ini adalah bagi Yesus. Bagi Yesus. Kita lihat lagi di Markus pasal 8 ayat 35. Tapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku. Bagi Yesus. Keuntungan yang pertama adalah kehidupan kita diubahkan dan diberkati. Itu baik. Keuntungan yang kedua, di mana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, wow, itu luar biasa. Tapi, tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan keuntungan yang ketiga, yaitu untuk mendapatkan Kristus, keintiman dengan Kristus. Filipi pasal 3. Rasul Paulus menuliskan suatu hal yang sangat menyentuh hati. Dikatakan di sana di ayat ke-8, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Mengenal dia, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku buang semua itu, aku lepaskan dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia. Wow. Jemaat Tuhan, ada begitu banyak hal dalam kehidupan saya yang saya pikir itu penting. Tempat-tempat yang saya ingin pergi, tujuan hidup yang ingin saya capai, atau bahkan bucket list, hal-hal yang ingin saya lakukan, yang saya awalnya pikir itu signifikan. Tapi dibandingkan dengan keuntungan untuk mengenal Yesus, saudara tahu, semua hal ini itu seperti sampah. Saudara lihat di sini bahwa Paulus katakan ini merupakan keuntungan. Kenapa? Karena tarikan, panggilan itu datangnya dari Tuhan. Ini adalah kedaulatannya Tuhan. Tanpa Tuhan yang memanggil atau mengatuk kita, tidak ada seorang pun yang dapat datang. Biarlah
keuntungan terbesar dalam kehidupan saya adalah supaya aku bisa memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia. Saudara, iman kekristenan kita bukanlah mengenai ketaatan ataupun tradisi religius yang ada di luar, yang terlihat di luar. Tapi iman kita adalah keintiman, hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya nggak datang ke gereja untuk mengikuti suatu agama. Waktu saya datang menerima Kristus 32 tahun lalu, saya nggak tahu bahwa kehidupan saya akan berubah. Itu bukan yang saya bayangkan waktu saya masuk ke Amber Road nomor 41A. Bagaimana saya bisa tahu? Saya nggak pernah baca Alkitab sebelumnya. Saya bahkan nggak punya teman orang Kristen. Waktu saya pertama kali menerima Kristus, saya nggak tahu bahwa ada yang namanya Roh Kudus. Bahwa Tuhan itu adalah Roh yang tinggal diam di dalam hati saya dan ingin mengerjakan pekerjaan dalam diri saya untuk menyingkirkan segala hal yang kotor dan hari demi hari mengubah saya untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Untuk memiliki setiap buah-buah roh. Bagaimana saya bisa tahu? Saya nggak tahu semua itu. Waktu saya datang dan menerima Kristus, saya nggak tahu ada yang namanya Great Commission, di mana tuh kita memiliki tujuan hidup untuk memenangkan jiwa-jiwa. Bahwa Tuhan akan mengutus saya untuk berkhotbah, di mana saya bisa menyembuhkan orang sakit. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu saya akan menjadi berkat bagi orang lain melalui amanat agung. Yang saya mau waktu itu, saya hanya mau Yesus. Alasan kenapa saya menerima Yesus, karena yang saya mau adalah Yesus. Aku ingin melepaskan setiap dosa. Saya ingin melepaskan setiap kotoran dalam kehidupan saya. Segala sesuatu yang menghalangi, karena saya mau Yesus. Saya ingin menyingkirkan segala sesuatu yang akan mengganggu saya. Waktu masa-masa itu, games komputer saya, dan juga pergi keluar dengan teman-teman. Saya ubah kehidupan saya. Saya singkirkan itu, pinggirkan itu. Kenapa? Karena saya ingin memiliki, bukan karena saya ingin memiliki tujuan hidup. Saya nggak tahu waktu itu. Saya nggak tahu panggilan-panggilan seperti itu. Tapi yang saya ingini adalah Yesus. Ketika Yesus menarik saudara, dan saat dia datang mengetuk pintu hati saudara, respon saat itu juga. Karena dia adalah upah terbesar kita. Dia adalah upah terbesar kita. Lewi, dia meninggalkan segala sesuatu, bangkit dan mengikut Yesus. Dia saat itu juga memberikan Yesus perjamuan yang besar di rumahnya. Kenapa? Karena yang Lewi inginkan adalah Yesus. Yang Lewi mau adalah Yesus. Dia nggak tahu bahwa dia akan menulis Injil Matius. Yang dia mau adalah Yesus. Dan jadi awalnya pemungut cukai yang sangat jahat, dia menjadi seorang rasul yang menulis salah satu dari 4 Injil di Alkitab dan mengenalkan pada kita kerajaan Allah. Bahkan sesungguhnya Injil Matius ditulis bagi orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang yang pada mulanya itu membenci dia, yang menghakimi dia karena dia adalah seorang pemungut cukai. Tuhan memakai dia, dan ini dia menjadi karunia Allah bagi orang-orang sesamanya. Wow. Saudara mungkin berkata, "Pastor, aku sudah murtad. Hatiku ini dingin. Aku nggak bisa menemukan jalan kembali kepada Tuhan."
Aku sangat sibuk untuk mengejar kehidupan dan sukses. Aku nggak ada lagi ketertarikan mengenai hal-hal Allah. Aku jatuh ke dalam begitu banyak cobaan, ke dalam dosa. Apakah masih ada harapan bagi saya? Saudara, bagi manusia itu mungkin terlihat mustahil, tapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Hal yang indah dari cerita Lewi ini adalah orang-orang Farisi dan juga orang-orang religius itu mengkritik Yesus dan murid-muridnya karena dia datang ke rumah Lewi. Tapi di tempat yang sama Yesus berkata, di ayat ke-32, di pasal 5, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Saudaralah, Yesus datang bagi saudara. Dia di sini bagi saudara. Dia masih memanggil saudara hari ini. Dia masih menarik saudara, memimpin saudara, mendorong saudara untuk datang. Ikuti aku. Maukah saudara meresponi saat ini juga? Maukah saudara berkata pada Allah, pada Tuhan, dan katakan pada Yesus, Yesus, tarik aku ke belakangmu, di belakangmu. Tarik aku Tuhan, aku akan berlari mengikutimu. Karena yang aku inginkan hanyalah Kau Tuhan. Yang aku inginkan hanyalah Kau. Terkadang kita membuat iman Kristen itu jadi kompleks. Tapi sesungguhnya ini adalah hubungan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita kehilangan pandangan hubungan kita pada Tuhan. Amin. Saya tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Saya bisa rasakan hadirat manis Tuhan dimanapun saudara berada. Dia ada di sekeliling kita saat ini. Dan kebaktian ini, saya ingin saudara mengambil waktu. Jangan terburu-buru. Biarlah Tuhan berbicara. Biarlah Yesus datang mengetuk pintu hati saudara. Biarlah Tuhan untuk menarik saudara, untuk mendorong saudara, untuk memimpin saudara. Biarlah Tuhan untuk datang dan menuntun saudara. Maukah saudara membuka pintu hati saudara dan berkata, Yesus, Yesus, yang aku inginkan hanyalah Engkau. Yang aku inginkan hanyalah Engkau. Mungkin beberapa dari saudara ada area dalam kehidupan di mana Tuhan berkata pada saudara, dosa-dosa yang saudara harus bertobat. Gangguan yang saudara harus singkirkan. Mungkin selama beberapa minggu terakhir Tuhan berbicara pada saudara, memanggil saudara. Jangan saudara tunda-tunda lagi. Responi saat ini juga. Dan saat saudara melakukan itu, sesuatu terjadi, berubah dalam hati saudara. Hari ini, saya minta Brother Po untuk menyiapkan satu lagu. Hanya 4 baris. Tapi kata-kata yang di dalamnya sungguh mengekspresikan kerinduan kita akan Tuhan. Dan saat kita menyanyikan lagu penyembahan ini, saya ingin saudara untuk benar-benar menyanyikan dari hati saudara. Dan biar menjadi doa dari saudara pada Tuhan yang di surga. Biar menjadi doa saudara, seruan hati kita. Amin. Dimanapun saudara berada, saya ingin saudara menutup mata saudara, mengangkat tangan saudara. Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Dan mari kita menjangkau Yesus. Sikiri ala galabahan, 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 ala galabahan. Jesus, you're enough for me. Your love has filled my heart. And as I stand right here in your presence, there's nothing I want more. Jesus, you're enough for me. Your love has
has filled my heart. And as I stand right here in your presence, there's nothing I want more. Sing with it now. Jesus, you're enough for me. Your love has filled my heart. And as I stand right here in your presence, there's nothing I want more. Jesus, you're enough for me. Your love has filled my heart. And as I stand right here in your presence, there's nothing I want more. Friends, is that the cry of your heart? Saudara, apakah ini merupakan seruan hatimu? Oh, gak ada hal apapun yang aku ingin lebih. Berapa dari kita mungkin karena banyaknya distraction atau kita tantangan, tekanan, atau pengejaran di hidup. Ada banyak hal yang membuat kita terjatuh. Mungkin saudara dilukai oleh orang yang saudara hormati. Dan hal ini membuat mata saudara, pandangan saudara, fokus saudara berpaling dari Tuhan. Dan Tuhan terasa jauh. Sukacita keselamatan saudara. Itu mungkin 20 tahun lalu gak ada di sana lagi. Tapi saya tak tahu, saya bisa rasakan jadi saya. Saudara itu menangis, saudara berseru, Tuhan, Tuhan, aku bisa mendengar panggilanmu. Aku bisa merasakan ketukanmu dalam hatiku. Saudara, jika ini saudara area-area dalam kehidupan saudara di mana saudara perlu jujur, transparan, terbuka pada Tuhan. Maukah saudara curahkan hati saudara? Mari kita ambil waktu dimanapun saudara berada. Curahkan hati saudara pada Tuhan. Biarlah Tuhan tahu kalau saudara mau untuk melepaskan kebiasaan buruk itu. Saudara mau menanggalkan hal-hal yang mengganggu saudara. Apapun itu. Apapun harga yang harus saudara bayar. Tapi apa yang saudara akan terima nanti itu jauh lebih berharga. Maukah saudara berserah pada Tuhan saat ini juga? Dan biarlah dia berurusan dengan saudara. Segala pikiran dalam diri saudara, kemarahan, kekecewaan, maukah saudara taruh semua itu pada Tuhan. Jadikan rumah saudara altar saudara. Jadikan rumah saudara altar saudara saat ini juga. Curahkan dosa-dosa itu. Segala hal yang kotor itu. Tuhan tahu area-area itu dalam kehidupan saudara. Tuhan tahu. Maukah saudara curahkan itu semua di hadapan Tuhan. Shigiria Mari kita biarkan Yesus itu datang untuk membasuh saudara dengan bersih. Datang, mari kita berbicara bersama-sama. Kalau dosamu itu merah, aku akan bisa menjadikan itu putih seperti salju. Yesus, yang kami ingini hanya Engkau, yang aku ingini hanya Engkau Tuhan. Oh Tuhan, ambil ini semua Tuhan. Ya, mari kita terus curahkan diri kita di depan Tuhan. Mari kita kosongkan ke hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan sekali lagi dengan lagu ini. Jesus, you're enough for me. Your love has filled my heart. And as I stand right here in your
want more. Sing it now, Jesus, you're enough for me. Your love has filled my heart, and as I stand right here in your presence, there's nothing I want more. Sing that again now, Jesus, you're enough for me. Your love has filled my heart, and as I stand right here in your presence, there's nothing I want more. Jesus, you're enough for me. Your love has filled my heart, and as I stand right here in your presence, there's nothing I want more. The Lord is touching many of you even right Tuhan now. menjamah banyak sekali dari saudara saat ini juga. Kesembuhan terjadi di jiwa saudara. Memerdekakan saudara dari setiap tekanan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Berapa dari saudara itu terbeban oleh sakit, penyakit yang saudara pergumulkan. Biarlah Tuhan menjamah saudara. Seperti wanita yang mengalami pendarahan saat dia mengulurkan tangannya dan menyentuh jubah Yesus, jubah Yesus. Kuasa keluar dari Yesus dan memenuhi dirinya. Dan wanita ini disembuhkan total. Sembuhkan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, aku berdoa bagi saudara-saudariku, mereka yang sakit, memiliki sakit penyakit tubuhnya, mereka yang memiliki beban di jiwa mereka, Kau merdekakan mereka, sembuhkan mereka saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan di dalam hadirat Yesus. Ada kelepasan di dalam hadirat Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus, you're enough for me. Your love has filled my heart, and as I stand right here in your presence, there's nothing I want more. Hallelujah. Haleluya. Berapa banyak dari saudara? Saudara berkata, segala yang aku ingini hanyalah Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama dengan saya. Katakan bersama, Yesus, aku buka hatiku bagimu. Tarik aku Tuhan. Bawa aku mendekat, masuk dalam malikai-malikaimu. Biarlah aku bertatap muka dengan Engkau. Setiap hari dalam kehidupanku, aku ingin memandang wajah-Mu. Aku ingin melihat kemuliaan-Mu. Mulai hari ini, aku akan mengikuti Engkau sepenuhnya. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dan setiap orang yang percaya katakan amin, amin, amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Oh haleluya. Amin. Mari kita dalam musim ini membuat waktu, membuat ruangan. Temukan waktu dan ruangan di mana kita bisa mencari ketenangan dan mari kita mencari Tuhan. Mari kita rasakan dan bertemu dengan Tuhan muka demi muka seperti yang katakan Rasul Paulus.